Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ini untuk mahasiswa kelas karyawan ya ini ya. Baik, ini perkenalkan. Saya Zainal Arifin. Untuk satu semester ini akan mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk kelas ini ya. Ini terdiri dari beberapa kelas sepertinya tadi. Ada 3 kelas atau 3 prodi, mohon maaf 3 prodi yang bergabung dalam satu kelas ini. Baik, selama satu semester ini kita mungkin akan lebih banyak daring seperti yang beberapa pengampu yang kelas karyawan lain karena kondisinya masih pandemi ya. Nanti semoga kita bisa mengadakan acara luring supaya kita bisa bertemu langsung, tapi untuk sementara ini karena kondisi belum memungkinkan meledaknya wabah Omikron, maka untuk beberapa pertemuan ke depan kita masih menerapkan perkuliahan secara daring. Baik, ini mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bersifat umum, MKDU, mata kuliah dasar umum kalau salah. Kepanjangan, kalau tidak salah ya kepanjangannya, itu MKDU atau MKU, mata kuliah umum. Ini artinya mata kuliah yang berlaku di seluruh prodi, bahkan di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia juga menerapkan MKU ini. Ada beberapa mata kuliah yang MKU, salah satunya Bahasa Indonesia. Beberapa yang lain yang saya contohkan ya. Ada mata kuliah pendidikan agama dan mata kuliah Pancasila. Itu termasuk MKU, termasuk Bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa poin penting kenapa yang harus saya ajarkan di sini. Yang pertama adalah memberikan gambaran secara umum bagaimana bahasa Indonesia, kenapa bahasa Indonesia dipelajari, termasuk kedudukan, fungsi, dan sebagainya. Itu poin pertama, bobot materi inti sebenarnya ya. Poin kedua, di dalam bahasa Indonesia ini nanti saya akan lebih menitik beratkan kepada bagaimana Anda bisa menguasai bahasa Indonesia sebagai seorang orang yang terlibat di dalam bidang akademik. Jadi artinya nanti mungkin ada proses akademik, mungkin penulisan akademik, atau mungkin bagaimana cara berbahasa Indonesia secara akademis. Ya, ini formal istilahnya. Titik beratnya di 2 hal itu. Jadi untuk materi bahasa Indonesia titik beratnya di itu. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia, nanti mungkin akan ada sejarah dan sebagainya terkait kedudukan dan itu. Dan yang kedua adalah materi tentang bagaimana menguasai bahasa Indonesia secara akademis. Nanti mungkin titik beratnya ke arah penulisan ilmiah dan cara ragam-ragam ilmiah formal yang akan saya ajarkan. Ya, itu 2 titik berat materi nanti akan terjabarkan dalam silabus. Nanti silabus yang akan saya bagikan untuk minggu depan ketika sudah mulai materi masuk secara berat ya. Untuk hari ini yang masih ringan-ringan saja. Ya, supaya yang capek-capek bekerja ini kan baru pulang kerja ya, tidak terlalu terbebani dengan materi mata kuliah yang bersifat umum. Walaupun umum, Anda wajib untuk mengikuti sebagai bangsa Indonesia. Ya, baik. Kuliah dengan saya sifatnya santai. Santai itu bagaimana maksudnya? Kalau di kelas nanti, saya tidak pernah melarang mahasiswa untuk membawa air minum atau camilan yang tidak mengganggu kelas ya. Artinya apa? Kalau bawa cemilan itu jangan yang rontok-rontok nanti mengganggu kelas. Boleh bawa permen, boleh makan yang ringan-ringan, dan termasuk membawa air minum juga boleh. Saya membiasakan itu karena saya menyadari bahwa dehidrasi itu sembuhnya lama, 2 minggu ya secara kesehatan. Sekali hari ini dehidrasi, maka 2 minggu ke depan pikiran tidak bisa fokus. Maka saya izinkan bawa air minum. Saya termasuk orang yang menghargai atau menghormati tekad mahasiswa yang memang ikut hadir di dalam perkuliahan. Jadi jika nilai mungkin dulu ditentukan dari UTS, UAS, saya balik. Ya, saya balik polanya. Saya menggunakan pola nilai harian atau nilai kehadiran, aktivitas dalam kelas, standar istilahnya saya menggunakannya standar proses. Bagaimana Anda berproses setiap harinya, setiap kali pertemuan di dalam kelas ini, itu yang akan saya gunakan nilai. Nilai ujian, nilainya adalah angka 10 dari angka 100.
Jadi kalau jenengan ujiannya betul semua sampai 100, betul untuk KB, itu nilainya hanya 10 dari angka 100. Nilai UTS juga nilainya adalah 10 dari angka 100. Jadi jika UTS dan UAS itu betul semua, nilai yang diperoleh nilai akhirnya baru 20. Nilai tugas nilainya juga 10. Ya, nilai tugas nilainya 10. Sehingga jika Anda tugasnya lengkap, ujiannya bagus, ujian UTS dan UAS bagus ya, artinya nilainya baru 30. 30 itu belum lulus artinya. Lalu bagaimana yang 70 itu? 70 adalah standar proses harian. Jadi dari setiap hari nanti saya akan melihat bagaimana perkembangan mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang benar-benar berproses di dalam kuliah, itu yang akan mendapatkan nilai maksimal harian. Sehingga nanti ketika direkap bagian akhir, itu totalnya menjadi nilai maksimal. Jadi nilai bergantung usaha Anda semua ya. Saya tidak pernah kulaan nilai, dalam bahasa Jawa ya, tidak kulaan nilai. Nilai itu tidak berat bagi saya, tetapi Anda sendiri yang harus berusaha meraih. Ya, di dalam kuliah, Anda diizinkan untuk tidak masuk. Tapi pastikan gunakan hak untuk tidak masuk itu secara secara cermat. Karena apa? Karena nilai saya standarnya harian, nilai harian itu, maka jika satu hari saja Anda tidak hadir, artinya ada nilai kosong di dalam nilai hariannya. Ingat ya, nilai harian mencapai 70%. Maka jika nanti Anda menggunakan banyak bolong, itu artinya akan mengurangi nilai Anda. Pastikan gunakan hak untuk tidak masuk, punya hak 25% ya. Kalau dari 16 pertemuan punya 4 kali hak untuk tidak masuk. Manfaatkan secara cermat. Jika tidak, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena itu otomatis akan mengurangi nilai harian. Yang nilai harian tentu saja yang nilainya tadi paling tunggu 70%. Paham ya pola penilaian saya? Baik. Itu adalah gambaran awal untuk perkuliahan bahasa Indonesia. Soal buku, nah ini biasanya ini mahasiswa tertib takoni buku. Baik. Silahkan gunakan segala macam buku yang terkait dengan bahasa Indonesia. Sampai sejauh ini saya berusaha untuk tidak membuat buku, karena saya tahu jika membuat buku nanti saya akan jualan buku. Saya tidak jualan buku, maka silahkan cari literatur, tidak selalu dari buku. Buku itu adalah literatur yang pada masa-masa sekarang itu sudah mulai ketinggalan zaman, maka gunakan literatur yang terkait dengan digital. Ya. Saya belum mengizinkan literatur untuk sumber primer dari digital, kecuali digital yang terpercaya. Silahkan digunakan. Situs-situs yang terpercaya silahkan digunakan. Misalkan contohnya situs yang terpercaya, situsnya Badan Bahasa, itu pasti bisa dipercaya. Oke, situs-situs yang penting seperti itu, Badan Pengembangan Bahasa Indonesia ini terkait itu saya izinkan untuk digunakan. Ya, yang terkait dengan situs-situs resmi. Nah, itu boleh digunakan. Dan silakan literatur dicari di dunia internet digital. Misalkan materi-materi perkuliahan yang dari kampus yang lain boleh diambil digunakan. Nanti kita kupas kalau perlu kita sharekan, kita sharekan. Bagaimana materi di sana kita kupas ya, di sini. Saya izinkan. Atau bahkan jika Anda bisa menemukan materi-materi khusus ya yang terkait dengan jurnal-jurnal, silahkan digunakan juga. Itu termasuk materi-materi yang bagus untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi saya harapkan Anda bisa mencari literatur sendiri. Justru buku adalah literatur yang kedua yang saya sarankan. Yang pertama adalah gunakan yang digital. Kalau ada e-book, lah itu boleh. Ya, buku dalam bentuk cetak, no. Kita mulai paperless ya. Jadi tinggalkan kertas. Kasihan itu pohon-pohon dipotong setiap hari. Kita gunakan yang digital. Baik, itu gambaran perkuliahan bahasa Indonesia dengan saya. Secara lebih detail nanti akan saya bagikan ya, bentuknya silabus nanti untuk Anda untuk bisa siap-siap sebelum kuliah. Anda bisa belajar dulu sehingga debatnya lebih matang ya. Saya suka mengajar mahasiswa karyawan karena karyawan itu otaknya sudah
berkembang maksimal, sudah melihat bagaimana kondisinya asli, sehingga kondisi ideal dari keilmuan itu ketika diterapkan di masyarakat, yang jelas bengkong jadinya, itu mahasiswa yang jenis karyawan begini justru sudah paham. Tidak ada kondisi ideal di masyarakat. Maka nanti pasti akan terjadi perdebatan yang lebih seru. Saya harapkan ada perdebatan lebih seru. Ya, baik. Begitu untuk pertemuan pertama perkuliahan ini. Jangan lupa untuk presensi ya. Pastikan presensinya jangan sampai hilang ya. Ikut kuliah orang anu presensi nih. Ya nanti terus bagaimana buktinya? Buktinya adalah di presensi, maka pastikan presensi selama jangka waktu kuliah ini. Karena setelah kuliah terlewat, presensinya akan segera ditutup. Paham ini? Ya, baik. Itu dulu. Sampai jumpa di minggu depan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.